PT Jasa Wisata itu di mana itu? Kenapa memilih itu? Jadi kenapa kok PT Jasa Wisata Nusantara? PT Jasa Wisata Nusantara itu lokasinya di Cipinang, Jakarta Timur, Pak. Dan beberapa kali saya sudah membantu dari pihak PT tersebut karena ada itu punya kawan bapak saya, Pak. Oke, karena PT itu punya teman bapaknya. Iya, dan di situ ketika saya membantu di situ, saya awalnya terkesan gitu Pak dengan kinerja karyawan yang di sana, di mana kayak misalnya pulang jam 5, tapi ternyata jam 6 pun masih ada di situ membantu rekan-rekan yang belum selesai tugasnya. Oke. Dari situ timbullah kayak apa sih yang mendasari kok mereka mau berbuat seperti itu. Oh, berarti ini yang kemudian mendorong untuk meneliti OCB. Iya. Tahu OCB dari mana? Awalnya saya baca dari jurnal Sinta. Itu yang punyanya Komar. Jurnal Sinta apa? Sinta berapa? Sinta 2. Nah. Itu Pak. Terus juga ada di Google Scholar tentang OCD itu. Oke. Ini penelitian kamu fenomenologi ya? Ya. Bedanya dengan studi kasus apa? Kalau fenomenologi itu pendekatannya lebih kepada esensi dari pengalaman hidup karyawan itu, life experience. Iya, maknanya. Sementara kalau studi kasus itu hanya berdasarkan pada prosesnya. Iya, saya ingat. Oke. Saya di latar belakang masalah sebenarnya tidak ada masalah ya. Maksudnya secara komponen ada ya, dari fenomenanya, dari permasalahannya, urgensinya segala macam. Cuman saya agak terganggu karena terlalu banyak kalimat tanya di dalam latar belakang masalah itu. Jadi cukup menjelaskan saja apa yang menjadi kendala. Ada beberapa ini pertanyaan yang muncul selanjutnya adalah apa yang menjadi penyebab munculnya itu kan nanti kan ada medianya sendiri, ada tempatnya sendiri, ada rumusan masalah, ada ini segala macam. Terus di paragraf berikutnya bertanya lagi apakah mereka memandang segala macam. Kemudian lembaran berikutnya nanya lagi apakah altruism ini mencerminkan nilai. Nah ini kan kita latar belakang masalah, berarti kita membahas masalah secara ini, bukan kemudian mempertanyakan. Jadi di bentuk pertanyaan itu dikurangi gitu ya. Nah kemudian identifikasi masalah. Di identifikasi masalah itu kan berarti kita mengidentifikasi di mana, mengidentifikasi atau turunan dari mana nih kita identifikasi? Dari rumusan masalah. Itu. Artinya di sini kan misalnya nomor 1, perilaku ekstra role yang ditunjukkan oleh PT karyawan di PT Jasa Wisata. Artinya di sini kita mengidentifikasi masalah secara umum di tempat yang lain. Jangan di PT itu. Kalau kamu diidentifikasi masalah sudah menjelaskan mengenai PT itu, berarti spoiler namanya itu, sudah ketahuan. Jadi orang nggak penasaran dengan hasilnya. Misalnya lingkungan kerja di PT Jasa Wisata dipenuhi oleh nilai-nilai serta praktik keagamaan. Udah selesai penelitiannya. Gitu. Artinya diidentifikasi masalah, kita identifikasi masalah secara umum. Secara maksudnya di semua tempat gitu. Misalnya di yang nomor C, kurangnya pemahaman yang mendalam mengenai cara karyawan dalam memahami perilaku OCB. Ini kan secara umum kan, tidak ada kemudian di tempat objek penelitiannya gitu. Belum terungkapnya aspek OCB yang paling dominan. Nah ini berbicara secara umum, tidak langsung tertuju pada si PT jasa itu gitu. Nih kalau saya di rumusan masalah sih saya sempurnakan dikit ya, tapi secara esensi substansi sama saja. Rumusan masalah kamu itu bagaimana karyawan ya, bagaimana karyawan PT ini segala macam memaknai perilaku OCB.
Nah, saya sempurnakan sedikit bagaimana kemudian karyawan PT memahami ataupun menginternalisasi nilai-nilai etos kerja Islam segala macam. Baru kemudian yang kedua itu saya robah total. Ya, bagaimana nilai-nilai etos atau apa nilai-nilai etos Islami yang termanifestasi dalam perilaku karyawan gitu. Baru yang ketiga, bagaimana kemudian perilaku yang dilandasi oleh etos-etos kerja Islam ini berkontribusi terhadap terbentuknya kepuasan, ya, gitu. Nah ini juga kan di rumusan masalah kan kita ada kata karyawan ya, sedangkan di judul itu tidak ada kata karyawan, gitu. Jadi tiba-tiba di judul kan ini kosong ya, maksudnya etos kerja Islami dalam perilaku OCB studi kasus pada PT ini. Namun tiba-tiba di rumusan masalah ada kata karyawan. Di judul juga tidak ada dampak tujuannya seperti apa meningkatkan kepuasan. Nah harusnya kan di situ sudah dijelaskan bagaimana kemudian etos kerja ini. Kalau saya sih nulisnya konstruksi makna, karena kan berbicara tentang makna ya, pengalaman. Ini saya kasih opsi judul konstruksi makna etos kerja Islami dan perilaku OCB terhadap kepuasan karyawan, terhadap kepuasan kerja karyawan PT Jasa ini. Gitu. Itu menurut saya judul itu lebih baik, gitu. Oke. Berarti informannya kira-kira nanti siapa? Informannya itu berdasarkan dari berbagai divisi Pak. Berbagai divisi. Iya. Tim dari humasnya, customer service, terus dari tim operasional, terus dari manajemennya. Artinya ini satu semua nih karyawan, semua karyawan. Tiga. Maksudnya semua apa ada atasan? Ada teknik sampling ada atasan. Ada atasan. Kenapa ada atasan? Kan yang kita teliti adalah karyawan. Kenapa ada atasan? Berbagai divisi kan berbagai ini kan, berbagai Manajer termasuk. manajer karyawan. Ya udah. Kamu kok kaget sih? Kan saya kan itu pertanyaan jebakan itu. Obi karyawan nggak? Ya udah. Bos karyawan nggak? Baik, di teori sudah lengkap juga, tidak ada masalah di situ. Cuma nanti teorinya siapa aja, Sabrina? Dari organizational citizenship behavior itu Dennis Organ, terus juga etos kerja Islami dari Abbas Ali dan Chef Nawab Haidir Nakopi. Terus hasil gabungannya, hubungannya antara OCB dengan etos kerja ada teorinya nggak? Jadi kita kerangkanya gimana itu hasilnya? Paduan OCB dengan etos kerja apa? Perpaduan antara keduanya? Itu kan yang membuat baru kan? Iya. Kalau OCB sendiri, etos kerja sendiri digabung kemudian menjadikan hasil karya kamu. Kira-kira apa gitu nantinya? Silakan dilengkapi, gitu ya. Oke Sabrina, saya tutup. Terima kasih.